716 seperti rubah licik. Hanya saja ketika Emeline Kin memasuki pintu dan melihat botol anggur kosong di tanah, dia tidak bisa tidak terkejut dan berkata, apakah ini semua kamu sendirian yang minum? Ya, Amandamu mengangguk, lalu menunjuk ke genangan noda merah gelap di karpet dan berkata kepada Emeline Kin, tidak, sedikit bir. Sehubungan dengan seluruh botol itu, apa titik percikannya? Emeline Kin kagum. Dia juga membawa Amandamu ke banyak pesta makan malam sebelumnya. Amandamu biasanya tidak minum banyak atau menolak untuk minum. Dia mengambil botol anggur kosong dan mengocoknya, jadi dia meletakkannya di atas meja dan memandang Amandamu, kamu kuat minum bir. Amandamu tentu saja memikirkannya dengan Emeline Kin, dan dengan sedikit malu mengaitkan rambut di belakang telinga, lumayan. Emeline Kin memutar matanya dan menarik lengan Amandamu dan mendorongnya ke kamar mandi, aroma tubuhmu bau sekali, mandi dan pergi ke pesta dengan aku. Pesta apa? Amandamu mengendus dirinya sendiri, dia minum sendiri dan tidak mencium bau alkohol. Sebuah pesta amal besar akan segera dimulai. Emeline Kin melambai tidak sabar, kamu cepat. Gala amal. Amandamu tidak lalai, jadi dia pergi keluar dan mandi. Dia juga membawa pakaiannya sendiri. Dia hanya perlu menata rambut. Tapi sudah terlambat, dan Emeline Kin membantu menata rambut. Kamu juga pandai menata rambut. Amandamu sedikit terkejut. Emeline Kin bahkan bisa menata rambut. Apa yang tidak aku bisa? Aku masih bisa mengedit video. Emeline Kin menepuk kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh bergerak. Mungkin di tempat syuting bisa saja terjadi sesuatu, jadi aku bersiapkan diri. Amandamu menggoda Emeline Kin, kamu ini serbaguna. Tentu saja, orang hebat dapat melakukan apa saja. Emeline Kin juga sopan, dan dengan murah hati menerima pujian Amandamu. Pesta itu di pusat kota, dan butuh hampir 1 jam untuk mengemudi. Ketika mereka ke sana, pesta sudah dimulai. Ketika keduanya masuk, sudah ada banyak orang di pesta. Begitu Amandamu masuk, dia melihat Ricky Mo berdiri di tengah kerumunan, dan Magi Su memegang lengannya. Emeline Kin menepuk dahinya, aduh, ada apa dengan ingatan aku ini, bagaimana aku bisa lupa memberitahu kalau mereka akan datang. Tidak apa-apa, adalah normal untuk menundukkan kepala dan tidak melihatnya. Ini normal. Amandamu tersenyum pada Emeline Kin, tetapi Emeline Kin jarang melihat senyum tulus Amandamu. Dia tampak sedikit bodoh. Amandamu biasanya memakai pakaian yang sangat polos dan tidak memakai banyak makeup, dia hanya memakai tabir surya untuk mengisolasi UV. Hanya ketika dia berpartisipasi dalam acara formal, dia akan berpakaian dengan hati-hati. Amandamu berpakaian bagus malam ini. Ya, Emeline Kin tergagap, lalu tersenyum lagi, aku menganggapmu cantik, bukankah kamu benar-benar tidak berpikir untuk memasuki industri hiburan? Syuting sebagai bintang bisa lebih menguntungkan dan indah daripada menjadi penulis skenario. Aku tidak ingin jadi tontonan, dan uang yang dihasilkan sebagai penulis skenario sudah cukup. Amandamu bukan orang yang ambisius. Dia sangat puas dengan pekerjaannya saat ini. Emeline Kin mengangkat bahu dan tidak berkata lagi. Datang ke pesta, baik berpasangan atau selebriti bintang, ada beberapa wanita muda seperti Amandamu dan Emeline Kin. Ketika mereka masuk, mereka menarik perhatian banyak orang. Segera seorang pria datang untuk berbicara. Lelaki itu mengenakan setelan jas ungu, tetapi ia tidak lekat. Wajahnya tampak tampan, dan matanya penuh semangat. Kedua wanita muda ini terlihat asing, apa bukan penduduk asli kota ini? Meskipun kata-katanya ditujukan kepada Amandamu dan Emeline Kin, matanya terpaku pada Amandamu. Emeline Kin berpikir bahwa, dengan temperamen Amandamu, dia akan dengan dingin dan sopan menolak percakapan semacam ini. Tetapi Amandamu bertanya dengan penuh minat hari ini, Tuan pikir dari mana asal kami? Pria itu memandang Amandamu, matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan penghargaan. Wanita muda ini begitu muda dan temperamennya luar biasa, cantik dan menawan, aku tebak, orang Jiangnan. Pria itu mengatakan sesuatu, dan bergerak sedikit lebih dekat ke Amandamu. Amandamu tentu saja menyadarinya, dan mundur setengah langkah, tuan ini benar-benar luar biasa, dia bisa menebaknya dengan benar. Jika wanita muda itu mau berkomunikasi secara mendalam dengan aku, dia akan tahu betapa hebatnya aku. Pria itu tersenyum dengan acuh tak acuh, dan pria yang sangat sopan menyerahkan kartu nama kepada Amandamu.
Amandamu menyipitkan matanya sedikit. Tidak mendengar makna yang dalam dari kata-katanya. Dia tersenyum dan mengambil kartu nama yang dia serahkan. Dia melirik nama di atas, Eriko Xie. Amandamu mengangkat matanya dan tersenyum, itu Tuan Xie. Eriko Xie melihat bahwa tidak ada ketidaksenangan yang jelas di wajah Amandamu, dan matanya menjadi lebih sok. Orang-orang Cina selalu sopan, apakah nona ini tidak akan memberikan kartu nama untukku? Meskipun matanya lebih megah, tangan dan kakinya bersih, dan tidak ada jejak perilaku yang berlebihan. Hanya saja tampilan ini cukup untuk menunjukkan tujuannya untuk Amandamu. Semua orang menyukai hal-hal indah, wanita cantik dan pria menyukai mereka. Emeline Qin memperhatikan reaksi Amandamu di samping dan gelisah, dia tidak percaya Amandamu tidak bisa melihat apa yang dimaksud pria ini. Dia mengulurkan lengan Amandamu di mana tidak ada yang melihatnya. Amandamu sepertinya tidak merasakannya. Dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan kartu nama dari tas dan menyerahkannya kepada Eriko Xie. Eriko Xie mengambilnya, dengan sangat sensasional mengambil kartu nama sampai ke ujung hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Kartu nama wanita cantik selalu harum. Nada beberapa kata dalam kalimat ini agak aneh, sepertinya bahasa ibunya bukan bahasa Cina. Amandamu menyimpulkan bahwa dia mungkin tumbuh di luar negeri. Emeline Qin mendorong Amandamu lagi. Amandamu kembali menatap Emeline Qin dan memberinya pandangan gelisah. Dengan cara ini, meskipun Emeline Qin masih khawatir, dia tidak banyak bicara. Nama nonamu benar-benar bagus. Eriko Xie memandang serius kartu nama Amandamu, dan kemudian memasukkannya ke dalam saku jasnya, di dekat jantung kiri. Eriko Xie, seorang lelaki, tidak diragukan lagi adalah penguasa cinta, dan dia terlihat tampan dan berpakaian bagus. Dia seharusnya bukan anak dari orang tua biasa. Dia telah melihat dunia. Siapapun yang tahu pada pandangan pertama bahwa ia adalah master cinta, seperti dapat dilihat dari percakapannya dengan Amandamu, ia tidak memiliki banyak trik untuk merayu perempuan. Tapi itu terlihat seperti penyangan dan jantan, bahkan jika tahu bahwa dia adalah master cinta, pasti ada banyak wanita yang mau bersamanya. Amandamu banyak berpikir dalam hatinya, tetapi itu tidak muncul sama sekali. Dia sedikit menurunkan matanya, tersenyum dan menurunkan alisnya, dan tampak lembut dan menggoda. Eriko Xie mengangkat dagunya dan menyentuh arlojinya, yang tampak seperti rubah yang licik. Amandamu berkata, terima kasih atas pujiannya. 717 dua hal yang sangat berbeda. Aku harap ada kesempatan, nonamu akan dapat menikmati cahaya dan minum bersama untuk mengobrol. Eriko Xie selesai bicara, mengangkat tangan yang memutar gelas, masih ada urusan, aku akan keluar terlebih dahulu. Amandamu tersenyum, selamat tinggal. Eriko Xie menyesap anggur dan memandang Amandamu dengan dalam, lalu pergi sambil tersenyum, berjalan tanpa melihat, dan berbalik untuk mengedipkan mata pada Amandamu. Gerakan kedip ini sebenarnya tidak cocok untuk orang-orang seperti Eriko Xie. Tetapi Eriko Xie melakukannya tanpa rasa ketidaktaatan. Amandamu bibirnya naik sebelah tersenyum sedikit, dan dia benar-benar pria dengan mental muda. Jika tadi Amandamu tersenyum kepada Eriko Xie itu hanya akting, maka senyum ini bisa dikatakan berasal dari hati. Emeline Qin tercengang seolah-olah dia telah disambar petir. Dia berbisik kepada Amandamu, kamu tidak akan jatuh cinta lagi dengan pria itu. Ketika kamu melihat tampang cemberutnya, kamu tahu itu bukan hal yang baik, dia master cinta. Aku tahu. Amandamu kembali menatap Emeline Qin dengan senyum di wajahnya, namun, orang-orang dengan mata panjang dapat melihat bahwa dia adalah anak yang hilang cinta, tetapi masih akan ada wanita yang mau menanamnya, bukan? Kamu serius? Apakah kamu akan ditanam? Mata Emeline Qin melebar, dan dia tidak percaya Amandamu akan melihat pria seperti ini. Eriko Xie dan Ricky Mo adalah dua hal yang sangat berbeda. Dia tidak percaya bahwa Amandamu akan jatuh cinta dengan pria seperti Eriko Xie dalam sekejap. Seharusnya sangat senang bersama pria seperti Eriko Xie. Nada suara Amandamu sangat serius. Emeline Qin meminum air dalam gelas secara bersamaan, lalu berkata, apakah kamu tahu bahwa setiap wanita yang putus dengannya akan sedih? Amandamu hanya tertawa, aku tahu. Emeline Qin tidak tahu harus berkata apa, dan seseorang datang untuk menyapa Emeline Qin. Amandamu bergerak sedikit ke samping, dan mengeluarkan kartu nama yang Eriko Xie berikan padanya untuk dilihat.
Setelah menonton selama beberapa detik, Amanda Mu menggumamkan namanya, Eriko Xie. Dia memasukkan kartu nama itu kembali ke tasnya, berjalan ke kursi di sudut dan duduk, mengeluarkan ponselnya untuk menjelajahi internet, dan mencari nama yang disebut, Dodi Xie. Dodi Xie adalah seorang dermawan internasional terkenal, berasal dari Tiongkok, dan juga ayah angkat Ken Zhou. Berita keluar bertahun-tahun yang lalu bahwa ia meninggal karena sakit. Berita itu masih ketika dia di luar negeri, Ricky Mo memberitahunya. Dia kemudian memeriksa informasi Dodi Xie dan melihat foto Dodi Xie dan putranya. Ada banyak informasi tentang Dodi Xie di internet, dan Amanda Mu membalik-baliknya untuk sementara waktu sebelum akhirnya mengeluarkan laporan dari surat kabar yang tidak jelas. Dodi Xie telah mengadopsi banyak anak. Dia juga memiliki seorang putra kandung bernama Eriko Xie. Eriko Xie pandai sejak kecil. Eriko Xie. Apakah itu benar-benar Eriko Xie? Ketika Amanda Mu melihat Eriko Xie untuk pertama kalinya, dia merasa akrab, jadi dia tidak melepaskan tangannya, tetapi menunjukkan minat padanya. Jika Eriko Xie benar-benar putra Dodi Xie, maka ada satu arah lagi untuk memeriksa tentang ibu Ricky Mo. Pada saat itu, Ricky Mo mengetahui bahwa Dodi Xie adalah ayah angkat Ken Zhou, tetapi Dodi Xie meninggal. Petunjuk itu rusak. Ken Zhou juga orang yang sulit, begitu Ricky Mo tidak berdaya bersamanya, dia terus melanjutkan. Pada titik ini, Amanda Mu tidak bisa tidak melihat bayangan tubuh Ricky Mo. Ricky Mo tidak suka berpartisipasi dalam kegiatan ini sebelumnya, tetapi hari ini dia juga datang untuk berpartisipasi dengan sengaja. Apakah dia datang untuk Eriko Xie? Amanda Mu berpikir tentang terpesona, dan merasakan seseorang duduk di sebelahnya. Dia pikir itu Emeline Qin, dan ketika dia melihat kembali pada orang yang duduk di sebelahnya, dia terpana. Ken Zhou. Kenapa? Apakah sangat terkejut melihat aku? Ken Zhou dalam setelan abu-abu terang, dia terlihat bersih dan lembut, lebih dan lebih seperti seorang profesor universitas. Juga, ketika dia adalah seorang psikolog sebelumnya, bukankah dia terlihat seperti seorang psikolog? Apa bisa tidak terkejut? Kamu sekarang berpartisipasi dalam acara semacam ini, apakah terlalu membosankan untuk diam? Amanda Mu tidak bisa menahan senyum. Ken Zhou sudah lama terbiasa dengan nada bicara Amanda Mu dan tidak keberatan. Sebaliknya, dia menjawab dengan sangat serius, dibutuhkan beberapa hari bagi sekolah untuk dibuka. Amanda Mu merasa bosan, mencibir, dan berhenti berbicara. Dia bersandar sedikit dan berhenti telepon dari halaman web, membersihkan sejarah dengan cara, dan kemudian meletakkan telepon. Orang yang berbicara dengannya tentang Emeline Qin juga pergi, dia berbalik untuk melihat Amanda Mu dan berjalan. Emeline Qin baru saja melihat Amanda Mu berbicara dengan Ken Zhou. Setelah datang, dia memandang Ken Zhou dan bertanya pada Amanda Mu, ini siapa? Ken Zhou juga tahu bahwa Amanda Mu tidak dapat mengambil inisiatif untuk memperkenalkannya, dan dengan sadar menghubungi Emeline Qin, Marga Li. Tuan Li apa kabar? Aku bermarga Qin. Amanda Mu memandang Ken Zhou dan berpikir dia lebih dapat diandalkan daripada Eriko Xie. Amanda Mu hanya memandang Emeline Qin, dan dia tahu apa yang dia pikirkan. Namun, Amanda Mu tidak menjelaskan terlalu banyak. Semakin sedikit orang luar mengetahui hal-hal itu, semakin baik. Bahkan jika dia hanya orang luar sekarang. Emeline Qin berpikir bahwa Ken Zhou juga datang merayu Amanda Mu, jadi dia ingin menciptakan peluang bagi keduanya dan menemukan alasan untuk pergi. Setelah Emeline Qin pergi, Ken Zhou berkata sambil tersenyum, teman kerjamu cukup memikirkan kamu. Ken Zhou sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran Emeline Qin? Amanda Mu hanya mendengus dan mengabaikan Ken Zhou. Tak perlu dikatakan, Ken Zhou akan muncul di sini untuk keperluan lain. Adapun tujuannya, tidak diketahui. Jika Eriko Xie benar-benar putra biologis Dodi Xie, Ken Zhou adalah putra angkat Dodi Xie. Ya, Eriko Xie dan Ken Zhou harusnya saling kenal. Dengan kata lain, Ken Zhou datang ke perjamuan ini, kemungkinan besar karena Eriko Xie. Amanda Mu banyak berpikir. Dia diam, dan Ken Zhou mengikutinya diam-diam, tanpa suara. Apa yang kamu lakukan terus duduk di sebelahku? Amanda Mu tidak bisa menahan diri, akhirnya berbalik untuk bertanya Ken Zhou. Ken Zhou bertanya,
Apa tidak boleh duduk? Jangan bilang bahwa tujuan kamu datang ke pesta ini adalah untuk menemui aku. Amandamu tidak bisa menjadi tua dan kaku, kalau-kalau Ken Zhou Li bisa mengatakan sesuatu. Tentu saja, ini hanya pikirannya saja. Setengah mencari kamu, setengah mencari orang lain. Ken Zhou Li tertawa, seluruh orang itu lembut dan tidak berbahaya. Ada sesuatu dalam kata-kata Ken Zhou Li, dan Amandamu juga bertanya langsung, siapa lagi yang bisa kamu cari selain aku? Jelas tahu alasannya tapi masih sengaja tanya, Ken Zhou Li menatapnya sejenak, perlahan mengucapkan kalimat ini. Hati Amandamu berdegup kencang dan tiba-tiba menyadari bahwa Ken Zhou Li hampir membuat jelas bahwa dia tahu bahwa Ricky Mo telah menemukan Dodi Xie sebelumnya. Eriko Xie juga putra biologis Dodi Xie. Ken Zhou Li datang mencari Eriko Xie. 718 nona yang tidak masuk akal ini, tolong kamu berkata lebih hormat. Amandamu sangat lama tidak bicara, dan suasana aneh menghantui keduanya. Meskipun keduanya duduk bersama, mereka berpikir secara berbeda. Ken Zhou Li akan mengatakan ini, yang juga menunjukkan bahwa dia baru saja melihat Eriko Xie menemukan Amandamu dan berbicara dengannya. Amandamu sedikit kesal. Dia pikir dia bersembunyi dengan sangat baik dan tidak akan pernah ada kesalahan, tetapi dia tidak terpikir, semua ini dilihat oleh Ken Zhou Li. Amandamu menarik napas dalam-dalam, menoleh, merendahkan suaranya, dan bertanya kepada Ken Zhou Li, kenapa kamu selalu membidik Ricky Mo? Apa hubungan antara kamu dan dia? Atau kebencian? Ken Zhou Li tenggelam dengan wajah tersenyum pada awalnya, dan kemudian mengubah bibirnya untuk mengungkapkan senyum muram, ini adalah urusan antara aku dan dia, sekarang dia tidak ada hubungannya dengan kamu, bukankah begitu? Aku tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia akan selalu menjadi ayah Joanna Mo. Amandamu menatap Ken Zhou Li dengan wajah serius. Ken Zhou Li selalu terus berpura-pura melakukan apa yang dilakukan Joanna Mo. Begitu memikirkannya, merasa bahwa Ken Zhou Li tidak bisa menyelesaikan kebencian tanpa membayar harganya. Bagaimana mungkin Ken Zhou Li tidak mengerti apa yang dipikirkan Amandamu? Amandamu tidak menyembunyikan keengganannya dan kebencian terhadapnya, Ken Zhou Li sudah lama terbiasa. Dia sedikit tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Amandamu secara positif, tetapi bertanya, apakah kamu menginginkan hak asuh Joanna Mo? Amandamu tahu bahwa antara dia dan Ricky Mo, sekali tidak ada jalan untuk kembali, dia terikat untuk memperjuangkan hak asuh. Dia telah memikirkan masalah ini sepanjang waktu, tetapi ketika dia benar-benar meletakkannya di meja untuk membicarakannya, dia menemukan bahwa dia masih memiliki sedikit yang menyengat di hatinya. Apakah ini hidup? Dia tidak hidup dalam keluarga yang bahagia dan harmonis, juga Ricky Mo, dan anak perempuan mereka tidak bisa hidup di lingkungan dengan hubungan keluarga yang lengkap. Ken Zhou Li melihat Amandamu tidak berbicara atau bertanya, tetapi berkata dengan lembut, jika kamu mau, aku dapat membantu kamu. Tidak perlu kamu untuk membantu aku. Amandamu tiba-tiba menaikkan kepala, aku tidak ada hubungannya dengan Ricky Mo, apalagi dengan kamu. Tidak, tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali, Amandamu masih berutang padanya. Dia berutang Ken Zhou Li seumur hidup, dan hidupnya diselamatkan oleh Ken Zhou Li. Jika perlu, kamu dapat menemuiku kapan saja. Ken Zhou Li berdiri, merapikan setelannya, dan pergi. Amandamu meremas gelas itu, jarinya memutih. Dia bangkit dan pergi ke kamar mandi, tetapi tanpa diduga, dia kebetulan bertemu Magi Su di kamar mandi. Magi Su berdiri di depan cermin dan mengoleskan lipstik. Ketika dia melihat Amandamu masuk, dia melirik Amandamu dari cermin dengan nada dominan, kamu benar-benar lengket, dan dimanapun Ricky berada, kamu akan ada di sana. Amandamu membuka keran dan berkata perlahan, apakah pesta amal ini dibuat oleh Ricky Mo? Selain argumen dan berdalih yang kuat, apalagi yang bisa kamu lakukan? Magi Su menyingkirkan lipstiknya dan menatap Amandamu ke samping. Setidaknya tidak seperti Nona Su, hanya melakukan beberapa tugas sepele. Amandamu tertawa dan menatapnya. Ekspresi wajah Magi Su membeku sesaat, dan segera kembali normal, hanya mengatakan, tidak ada bukti, apakah begini Nonamu menulis naskahnya? Siapa yang berdalih? Amandamu memiliki sesuatu dalam hatinya dan tidak punya banyak energi untuk berurusan dengan Magi Su. Dia berbalik dan berjalan keluar. Magi Su tidak berhenti,
dan mengikutinya dengan tas. Amandamu, kamu berhenti. Amandamu tidak hanya berhenti, tetapi dia berjalan lebih cepat. Di lorong di luar, Magisu berlari 2 langkah dan meraih lengan Amandamu. Lengan putih Amandamu yang halus tergores oleh Magisu. Wajah Amandamu tidak senang, tetapi dia tidak segera melepaskan tangannya, hanya dengan dingin berkata, sepertinya tidak ada CCTV di sini. Jika aku memukul kamu di sini hingga babak belur, tidak ada yang percaya itu adalah aku. Di mata Magisu, Amandamu adalah wanita vulgar tanpa latar belakang identitas. Terlebih lagi, kemarahan di mata Amandamu begitu nyata, dia sedikit takut sejenak, dan tangan yang memegang Amandamu secara alami dilepaskan. Amandamu mendekatinya, kamu begitu berani. Magisu terpaksa mengambil langkah kecil ke belakang, tetapi dia tidak mau kalah sama sekali. Dia memandang Amandamu pura-pura tenang, hari ke depan masih panjang, kamu bisa aman saat ini karena kebetulan, apakah kamu pikir kamu akan sangat beruntung lain kali? Amandamu mendengus, Magisu, kamu telah menurunkan derajatmu dan menganggap aku sebagai musuh khayalan. Apakah kamu memiliki masalah otak? Kamu, Magisu tidak tahan dengan kata-kata Amandamu, segera mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Amandamu. Amandamu membuat gerakan untuk menghindari pukulannya, tetapi tangan Magisu terangkat dan dia dicegat oleh seseorang. Ini semua wanita cantik, sungguh jelek berdiri berkelahi di tengah jalan. Suara laki-laki dengan sedikit humor naik, menyebabkan Magisu dan Amandamu menatap kembali padanya. Eriko Xie ke Amandamu berkedip, ternyata itu nonamu. Tuan Xie, Amandamu tersenyum padanya. Tidak tahu mengapa, dia melihat Eriko Xie sedikit ingin tersenyum. Lepaskan, tangan Magisu masih dipegang oleh Eriko Xie, dan dia tidak bisa dilepas. Namun, Eriko Xie tidak menyapa siapapun di samping Amandamu. Magisu bahkan jadi lebih jelek. Eriko Xie juga tinggi. Dia meluruskan jari-jarinya dan melepaskan tangan Magisu, memandang Magisu dari atas. Aku ingat kamu, kamu datang dengan si Margamo, siapa nama kamu? Eriko Xie tidak menganggap Ricky Mo di matanya. Kecanggungan membuat mata Magisu sedikit jijik, tolong kamu bicara baik-baik, berbicara dengan hormat. Menghormati, Eriko sepertinya mendengar lelucon, dan tiba-tiba tertawa, kamu baru saja mengejar nonamu seperti tikus untuk mencari masalah, apa juga menghormatinya. Magisu sangat marah dan berbalik untuk menunjuk padanya dan Amandamu dan berkata, ternyata kalian satu kelompok. Nona yang tidak masuk akal ini, tolong kamu berkata lebih hormat, jangan membuat kata-kata itu tidak menyenangkan. Aku dan nonamu bertukar kartu nama di pesta, dan saling kenal dengan serius. Eriko Xie menjelaskan dengan serius kepada Magisu, dan berbalik. Tersenyum dan bertanya pada Amandamu, nonamu, apakah yang aku katakan benar? Ya, Amandamu tersenyum, iya. Eriko Xie dan Amandamu saling menjawab, dan Magisu tahu dia tidak bisa mendapatkan tawar-menawar, jadi dia harus menahan nafas ini dan pergi sendiri. Kata-kata Amandamu baru saja meninggalkan sedikit bayangan di hatinya. Lagi pula, menurut pendapatnya, Amandamu adalah wanita yang tidak berguna dan lebih rendah. Jika benar-benar mulai gila dan sampai memukulnya, haruskah dia melawan Amandamu? Itu terlihat terlalu jelek. Setelah Magisu pergi, Eriko Xie berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku benar-benar ingin melihat wanita cantik berkelahi, tetapi nonamu berpakaian sangat indah hari ini, pertarungan akan menghancurkan keindahan. 719 Pemainan Orang Kaya. Amandamu tidak menjawab pertanyaan, hanya mengatakan yang berikut, terima kasih Tuan atas bantuannya, aku berterima kasih. Eriko Xie memang sangat tertarik padanya, dan tentu saja tidak akan kehilangan kesempatan. Jika nonamu benar-benar berterima kasih kepadaku, lebih hari ini daripada lain hari. Setelah pesta, kita dapat minum bersama. Suara Eriko Xie sangat lembut, menunjukkan sedikit ambigu. Amandamu tertawa ringan, aku tinggal jauh. Akan sangat malam ketika pesta berakhir nanti. Tidak nyaman untuk kembali, lain hari saja. Eriko Xie mendengar kata-kata itu, dan senyum di wajahnya juga memudar. Tapi segera kembali normal, karena nonamu berkata untuk mengubah hari, maka ganti hari saja. Amandamu menolak undangannya malam ini, meskipun dia sedikit tidak senang, Amandamu cukup cantik dan dia bersedia menghabiskan lebih banyak waktu dan energi. Kalau begitu, aku pergi dulu,
Amandamu mengangguk ke Eriko Xie dan kembali ke tempat pertemuan. Eriko Xie berdiri di tempat, melihat sosok Amandamu menghilang, dan melihat ke samping dengan busur kecil, dan dengan malas mengangguk ke tanah dengan jari-jari kakinya. Dia tersenyum dan berkata, "Keluar." Kenzo Li, yang telah bersembunyi di belakangnya sejak lama, baru keluar. Kenzo Li berjalan ke Eriko Xie dan berseru, "Eriko." Eriko Xie meliriknya, dan bahkan sebelum dia berbicara, dia mendengar Kenzo Li berkata, "Kamu tertarik pada Amandamu." Eriko Xie memasukkan satu tangan ke dalam saku celana jasnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidakkah ini jelas? Kamu lebih baik menjauh dari Amandamu. Dia tidak sama dengan mantan-mantan kamu sebelumnya." Nada suara Kenzo Li lebih serius, dengan makna peringatan. "Tidak sama." Eriko Xie mencibir. "Apa yang berbeda? Karena dia adalah seorang wanita lajang yang bercerai. Memangnya kenapa? Itu tidak penting." Eriko Xie sengaja salah memahami arti kata-kata Kenzo Li. Kenzo Li sedikit mengernyit, dan berkata, "Kamu tahu bahwa aku tidak bermaksud seperti itu. Amandamu adalah wanita yang sangat pintar, dan tujuannya untuk mendekati kamu tidak sederhana." Wajah Eriko Xie juga mendingin. "Kenzo Li, ayahku menghargai kamu. Kamu hanya anak angkatnya, kamu pikir kamu benar-benar akan menjadi kakakku. Aku akan mengurus urusanku sendiri. Apakah kamu memiliki hak ini?" Ayah bilang, "Biarkan aku melihat kamu untuk tidak mengacau." Mata Kenzo Li berkedip, tetapi wajahnya tidak marah. "Jangan mengira aku tidak tahu, kamu juga menyukai Amandamu." Eriko Xie mengulurkan tangan dan menepuk pundak Kenzo Li, "Karena kamu tidak pernah mendapatkan wanita itu, biarkan aku saja. Terhadap urusanku, dulu ketika ayah masih hidup juga tidak butuh kamu untuk mengurusku. Sekarang dia sudah pergi, lebih tidak membutuhkan kamu." Saat dia berkata, dia memiringkan kepalanya dan mengangkat dagunya, "Apakah kamu mengerti?" Kenzo Li tidak mengatakan apa-apa, Eriko Xie mendengus dingin dan mengangkat kakinya. Ketika Amandamu kembali ke tempat acara, dia menemukan bahwa ada semakin banyak orang sekarang. Dia melihat sekeliling dan melihat Emeline Qin. Emeline Qin sedang berbicara dengan orang lain, dan Amandamu tidak ke sana, jadi dia menemukan sudut untuk terus duduk. Pada saat ini, seseorang naik ke panggung dengan mikrofon. "Para tamu, selamat datang di adegan pesta amal, diikuti oleh lelang amal." Semua orang memandang ke arah tuan rumah, dan Amandamu mendongak dengan rasa ingin tahu. "Apakah ada lelang amal?" Seseorang di kerumunan membisikkan sesuatu tentang pelelangan. Pada saat ini, Emeline Qin kembali ke Amandamu. Emeline Qin bertanya begitu dia datang, "Bagaimana dengan Tuan Li?" "Sudah pergi." Amandamu tidak menjelaskan banyak hal, hanya mengucapkan beberapa patah kata. Dia lebih ingin tahu tentang pelelangan berikutnya, apa yang akan dilelang malam ini. Ada lukisan Tiongkok, barang antik, dan perhiasan. Emeline Qin meletakkan cangkir di tangannya dan melanjutkan, dikatakan bahwa yang terakhir adalah bros, yang merupakan koleksi penari. HN Group mendesainnya dengan perancang beberapa tahun yang lalu. Edisi terbatas yang dikeluarkan bersama oleh divisi ini tidak lebih dari 10 di dunia. Ditambah dengan kematian perancang tahun lalu, nilai bros ini bahkan lebih tinggi, dan banyak wanita yang hadir datang untuk bros ini. HN Group adalah perusahaan barang mewah terkenal di dunia. Setiap tahun, ia bergabung dengan desainer paling terkenal di dunia untuk membuat beberapa edisi terbatas. Setelah mendengarkan, Amandamu mengangguk, "Bros itu seharusnya cantik." Emeline Qin ragu-ragu, "Ketika melihatnya kamu akan tahu. Dia tidak memiliki preferensi untuk hal-hal seperti bros dan tidak sering memakainya." Lelang sebelumnya adalah lukisan Cina semua master, barang antik kecil dan sejenisnya. Sebagian besar orang yang hadir tidak peduli dengan uang itu, ada yang membelinya karena mereka sangat menyukainya, ada yang ingin menunjukkan bahwa mereka punya uang. Amandamu membaca semua hal di depanku, dan aku tidak tertarik. Berikutnya adalah item lelang terakhir. Serangkaian bros tiada taranya yang dikeluarkan bersama oleh HN Group dan desainer Orin 5 tahun lalu, hanya ada 10 di dunia. Para penari terkenal menyumbangkan bros ini. Kemudian, Amandamu tidak terlalu memperhatikan untuk mendengarkan, dan perhatiannya tertarik oleh bros. Harga mulai, 20 miliar. Setelah mendengar harga awal ini, Amandamu melihat ke belakang. Bros itu sangat indah, tapi harganya juga mahal.
Emeline Kin bertanya padanya, kamu suka? Amanda Mu menggelengkan kepalanya, aku suka, tapi tidak harus begitu. Meskipun ini hanya pesta amal kecil, tetapi karena Ricky Mo ada di sini, semuanya dinaikkan, dan pelelangannya mahal. Jangankan kamu, bahkan aku tidak bisa menembak harganya. Emeline Kin juga merasa bahwa harga mulai 20 miliar agak mahal. Tetapi orang-orang yang tidak tahan dengan pemandangan itu adalah orang-orang kaya, dan 20 miliar tidak ada artinya bagi mereka. Adegan itu hening, dan beberapa orang mulai menawar. 24 miliar. 26 miliar. 28 miliar. Pada saat pelelangan, semua orang menambahkan 2 miliar. Amanda Mu diam-diam menghirup, itu benar-benar permainan untuk orang kaya. Kenaikan harga terus berlanjut, tetapi sangat teratur, yang menunjukkan bahwa orang yang benar-benar dilelang benar-benar menginginkan bros ini. Tiba-tiba, sebuah suara berat perlahan terdengar, 100 miliar. Suara ini, yang akrab bagi Amanda Mu, adalah Ricky Mo. Amanda Mu melihatnya dengan suara, Ricky Mo sedang duduk di kursi tidak jauh dari panggung, kakinya bersilang, dan dia melihat wajah tanpa ekspresi. Setelah tawaran Ricky Mo, tidak ada yang berani berbicara dengan mereka yang menaikkan harganya. 100 miliar, adakah yang mau tambahkan? 100 miliar sekali. Pada saat ini, suara lain terdengar, 120 miliar. Amanda Mu tidak punya waktu untuk melihat siapa yang menaikkan harganya, dan Emeline Kin di samping berseru, astaga, itu adalah pria yang berbicara dengan kamu sebelumnya. Kenapa dia duduk dengan Tuan Li? Eriko Xie. Amanda Mu juga menatap pandangan Emeline Kin. Cukup yakin, dia melihat Eriko Xie duduk bersama Ken Zhou. 720 berebut barangan dengan Ricky Mo. Emeline Kin berkata dengan heran, apakah dia tidak kenal Ricky Mo? Dia ingin merebut barang dengan Ricky Mo. Nada suara Amanda Mu rendah, dia tahu. Ketika Magisu dalam kesulitan sebelum keluar dari kamar mandi, Eriko Xie juga menyebut Ricky Mo. Bahkan jika Eriko Xie tidak menyebutkan Ricky Mo sebelumnya, Amanda Mu merasa bahwa Eriko Xie pasti mengenal Ricky Mo. Lalu dia muncul itu tidak apa-apa, tapi ingin merebut barang dengan Ricky Mo. Amanda Mu tidak setuju dengan pernyataan Emeline Kin, mengapa merebut? Jika dia benar-benar menyukainya, dia benar-benar menginginkan bros ini. Pria besar suka bros. Beli untuk wanita. Emeline Kin tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan membuka matanya kepada Amanda Mu, apakah mungkin dia membelinya untuk kamu? Amanda Mu hanya tersenyum dan tidak berbicara. Dia pikir apa yang dikatakan Emeline Kin juga mungkin. Lagi pula, Eriko Xie adalah seorang playboy, dan itu normal menghabiskan banyak uang di depannya. Namun, kemungkinan dia bisa meraih dari Ricky Mo terlalu kecil. Begitu Ricky Mo memutuskan apa yang diinginkannya, bagaimana Eriko Xie bisa mendapatkannya? Begitu Eriko Xie keluar, 120 miliar, para penonton diam, dan tidak ada yang mau menawar. Ricky Mo tidak segera berbicara, dan pembawa acara agak terkejut. Pada saat ini, suara seorang wanita berbunyi, 140 miliar. Amanda Mu mendongak dan menemukan bahwa Magisu yang memegang kartu itu. Eriko Xie masih tidak bermaksud menyerah, langsung menawar, 160 miliar. Seseorang mulai berbicara pelan. Bros ini, tentu saja, memiliki nilainya, tetapi sekarang setelah meningkat menjadi 140 miliar, itu tidak layak. Yang lain benar-benar kehilangan keinginan untuk menunjukkan tanda-tanda, dan sekarang hanya menonton pertunjukan saja. Marga Xie ini sangat sombong. Emeline Kin juga tertarik dan berbisik ke telinga Amanda Mu untuk berbicara. Amanda Mu tersenyum dan diam saja. 160 miliar. Suara pembawa acara sedikit bergetar, mungkin terlalu bersemangat. Ricky Mo jarang berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini, dan masih ada orang-orang yang mengambil barang dengan Ricky Mo di tempat. Ricky Mo melirik ke arah Eriko Xie, dan kebetulan Eriko Xie tersenyum padanya. Tidak ada ekspresi di wajah Ricky Mo, dan tandanya sangat tenang, 400 miliar. Astaga! 400 miliar, ini. Suara diskusi di ruangan berangsur-angsur bertambah keras. Emeline Kin bergumam di samping, aksalah, Ricky Mo itu yang suka menghamburkan uang. Amanda Mu tidak terkejut sama sekali, ini adalah gaya Ricky Mo.
Dia menoleh untuk melihat Eriko Xie dan menemukan bahwa senyum di wajah Eriko Xie hilang, wajahnya tenang, dia tampak sangat tidak senang, dan amarahnya redup. Ken Zhou Li membisikkan sesuatu kepadanya, wajah Eriko Xie bahkan lebih jelek. Dia menatap dingin pada Ken Zhou Li. Eriko Xie mengubah wajah untuk Ken Zhou Li. Eriko Xie adalah putra kandung Dodi Xie, Ken Zhou Li adalah putra angkat Dodi Xie. Eriko Xie dan Ken Zhou Li tidak cocok, dan bisa mengerti. Suara pembawa acara di atas panggung berdering lagi. Tuan mau membayar 400 miliar. Apakah ada yang mau menaikkan harganya? 400 miliar sekali. 400 miliar 2 kali. 400 miliar 3 kali. Plak. Terima kasih, Tuan Mo, telah mengambil bros berharga ini dan memberikan sumbangan untuk amal. Sekarang ada tepuk tangan. Emeline Qin tampak sedikit kecewa, aku pikir marga Xie ini dapat melakukan beberapa trik dengan Ricky Mo, tetapi tidak menyangka akan kalah begitu cepat. Amanda Mu membungkukkan bibirnya dan tersenyum, di dunia ini hanya Ricky Mo tidak inginkan, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Apakah kamu memujinya? Atau, Emeline Qin berhenti di sini, menatap Amanda Mu. Aku sedang berbicara tentang fakta, dan itu tidak berlebihan. Amanda Mu merapikan rok yang sedikit kusut di tubuhnya dan berkata, sudah selesai melihat keramaian, jalan, ayo kembali. Emeline Qin benar-benar datang untuk bergabung dalam keramaian. Sekarang kegembiraan terbesar telah terbaca, tentu saja akan pulang. Keduanya keluar bersama-sama, dan ketika mereka sampai di gerbang, Emeline Qin berkata dia akan pergi ke kamar mandi lagi. Amanda Mu harus berdiri dan menunggunya. Menunggu, sampai Ricky Mo dan Magi Su datang. Magi Su tidak memegang lengan Ricky Mo kali ini karena dia memegang kotak itu di satu tangan dan bros yang Ricky Mo baru saja menghabiskan 400 miliar di tangan yang lain. Dan Ricky Mo seperti biasa, tanpa ekspresi, dan tampak acuh tak acuh. Ricky Mo memandangi bagian depan, berjalan lurus di depan Amanda Mu, seolah dia belum melihatnya. Magi Su, yang berjalan di sebelahnya, dengan sengaja menoleh ke arahnya, yang penuh dengan kesombongan dan kebanggaan. Amanda Mu tidak memalingkan muka, dia tidak merasakan apa-apa, hanya merasa sedikit bosan di hatinya. Emeline Qin datang dengan tergesa-gesa pada saat ini, sudah, ayo pergi. Sementara keduanya berjalan, Emeline Qin mengatakan sesuatu tentang pesta tadi. Amanda Mu merespons dari waktu ke waktu, tetapi sebenarnya dia tidak mendengarkan apapun. Dini hari berikutnya, Amanda Mu dan kru pergi ke tempat syuting. Di pagi hari, itu adalah pemotretan di luar ruangan, dan di luar tidak terlalu panas. Di sore hari, itu adalah syuting dalam ruangan. Magi Su tidak datang di pagi hari, tetapi sudah sore, barulah datang. Dia tidak memiliki peran besar dalam kru, apakah dia datang atau tidak, itu tidak berpengaruh pada syuting. Untuk kru, Magi Su lebih baik tidak datang, ketika datang membutuhkan seseorang untuk melayani dia terlebih dahulu. Begitu dia datang, kru-kru menyambutnya dengan antusias. Nona Su ada di sini. Pakaian Nona Su sangat indah hari ini, terutama bros ini. Mendengar kata bros, Amanda Mu berbalik tanpa sadar. Magi Su mengenakan gaun putih hari ini, dengan riasan yang sangat bagus, dan juga membuat rambutnya dengan sengaja, tampak cerah. Bros lain di roknya diambil oleh Ricky Mo seharga 400 miliar semalam. Syuting di sana juga baru saja berakhir. Direktur mengangkat kepalanya dan berteriak di luar, istirahat. Amanda Mu adalah penulis skenario grup, duduk tidak jauh dari sutradara, dan Emeline Qin juga di sampingnya. Karena itu, Amanda Mu dengan mudah mendengar ejekan Emeline Qin. Emeline Qin tidak terlihat baik ketika dia menatap Magi Su, tapi itu tidak terlihat baik sekarang. Amanda Mu tidak mengatakan apa-apa, bangkit dan berjalan ke samping untuk mengambil sebotol air mineral. Ketika dia membuka air botol, dia melihat bahwa Emeline Qin masih berbicara dengan direktur di sana, dan mengambil sebotol air lagi. Ketika dia lewat, Emeline Qin baru saja selesai berbicara dengan direktur, dan dia menyerahkan air kepada Emeline Qin. Terima kasih. Emeline Qin juga sedikit haus dan setelah membuka tutup langsung minum 2 teguk. Amanda Mu minum air dan duduk. Tidak lama, kemudian dimulai lagi syuting. Magi Su duduk tidak jauh,
memegang salinan meja di tangannya, memandangi garis-garis di atas. Kejadiannya adalah ketika mayat seorang pria ditemukan di sebuah bangunan pengajaran yang ditinggalkan, yang ditemukan oleh penjaga, dan kemudian polisi dipanggil dan polisi datang. Setengah jalan melalui film, Magisu tiba-tiba berkata, berhenti. Selanjutnya bab 721 kamu seharusnya tahu posisiku di dalam hatinya.